Ditampilkan di kedalaman samudera, sang penguasa sedang menatap cincin untuk seekor ikan yang tak lama lagi akan dinikahinya. Menurutnya, cincin itu begitu indah sehingga yakin calon istrinya pasti suka. Namun, hidup itu selalu pakai namun. Kalau nggak ada namun, rasanya kurang seru. Jadi namun, sebuah kabar buruk datang dari salah satu staf intelijennya, yaitu seekor katak. Sang katak mengatakan bahwa calon istri sang penguasa samudra, yaitu ikan tombak, telah melarikan diri. Sang penguasa pun murka dan segera memerintahkan si katak untuk mencari di seluruh perairan. Sementara itu ditampilkan seorang pria yang bangun kesiangan sampai-sampai harus dibangunkan oleh anjing peliharaan. Mendengar sang ayah sudah berada di workshop, si pria pun segera bergegas bukan membantu sang ayah tapi berselancar. Meskipun mengendap-endap, sang ayah yang buta bisa mengetahui kehadiran anaknya. Si pria diminta untuk membantu tapi ia berbohong dengan mengaku diri masih kecil, padahal sebenarnya ia jongkok di dekat sang ayah. Sang ayah pun heran, padahal seharusnya setelah 20 tahun berlalu si anak sudah tumbuh dewasa. Беги на речку. Может, хоть рыбки наловишь. Mungkin terkesan jahat, tapi sebenarnya si pria hanya tidak ingin dipaksa menjadi pandai besi karena diri sangat mencintai petualangan. Sebagai gantinya, setelah berselancar ria, si pria memancing untuk makan malam, dan setelah beberapa waktu menunggu, tiba-tiba saja dan apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, kejujuran mungkin tidak selalu membuatmu disukai, tapi pasti membuatmu dihormati. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Poshuchuyemu Feliniu, atau dalam bahasa Indonesia, Atas Kehendak Ikan Tombak. Sebuah film yang rilis pada tahun 2023 yang disutradarai oleh Alexander Wojcinski serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang tidak perlu diragukan dan pastinya berura-ura. Jadi tidak perlu kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Setelah diterkam air dingin yang nyaris membekukan, si pria yang merupakan tokoh utama kita bernama Emilia atau biasa dipanggil Emil, tiba-tiba melihat embernya sudah berisi ikan tombak. Setibanya di rumah, Emil segera mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat sup ikan, namun tiba-tiba saja ikan tombak itu bisa bicara dan minta agar dikembalikan ke lubang es, dan sebagai gantinya, si ikan tombak akan mengabulkan 3 permintaan. Atas kehendak ikan tombak, atas keinginan si peminta, maka ucapkan permintaannya. Begitu arahan si ikan tombak, namun butuh waktu untuk memikirkan permintaan apa yang paling tepat. Konyolnya, tanpa sengaja tokoh utama kita mengungkapkan keinginan isengnya untuk melihat kota, namun tak ingin beranjak dari tempat tidurnya di atas tungku. Dan tiba-tiba saja pada akhirnya tungku itu berhenti meluncur, dan karena kedinginan yang begitu menusuk, tanpa pikir panjang, tokoh utama kita meminta kepada ikan tombak untuk mengubah musim menjadi musim panas. Dua permintaan yang membuat ikan tombak bertanya-tanya, apakah pikiran manusia sependek ini hanya memikirkan diri sendiri? Maksudnya, mengapa tidak meminta yang bisa mensejahterakan bersama? Tapi ya sudahlah, Emil melanjutkan perjalanan yang lebih hangatnya sampai menemukan beberapa preman menghadang. Давно по тропинке идешь? Здорово, дядька. Jika ingin lewat, maka Emil harus membayar, namun karena tak punya uang, maka pakaian hangat Emil dirampas, bahkan ikan tombak juga diambil dan akan segera dimasak. Emil tak tinggal diam, tapi juga tak berdaya untuk melawan, jadi tokoh utama kita pun memikirkan cara, yaitu dengan memperdaya. Pria itu mengatakan bahwa ikan tombak ini bukanlah ikan biasa, karena bisa mengecil dan terus mengecil dan... Это непростая щука. Как бы уменьшается. Есть такое дело? Лови его, братцы! Лови! Лови!
Pada akhirnya Emil tiba di tepi sungai dan tak mungkin menyeberang dengan berenang sehingga melepaskan ikan tombak agar melarikan diri. Ya, akibatnya Emil pun ditangkap. Beberapa waktu kemudian, Emil terbangun dan mendapati diri digantung secara terbalik. Tak lama berselang terlihat seorang nona manis. Konyolnya, Emil bukan minta dilepaskan, tapi malah minta tolong punggung digaruk karena gatal. Setelah dilepaskan, Emil dan si nona manis berkenalan, dan si nona mengaku bernama Vasilisa. Ketika ditanyakan soal ikan tombak, Vasilisa mengaku tidak melihatnya, namun ada yang aneh. Suara Vasilisa terdengar tidak asing. Dan akhirnya diketahui bahwa wanita itu adalah si ikan tombak, sehingga Emil merampas kain sisiknya sebagai jaminan. Masih ada satu permintaan yang harus dikabulkan Vasilisa, dan itu akan digunakan untuk mendapatkan hati putri raja atau di Rus disebut Tsar. Dan iya, keduanya pun melanjutkan perjalanan. Sementara itu di dalam istana ditampilkan putri Tsar bernama Anfisa. Dia adalah seorang yang sangat ke-Inggris-Inggrisan dan kebetulan hari itu seorang bangsawan Inggris datang dengan maksud untuk menemui Tsar. Si bangsawan terpesona melihat Anfisa yang tampil anggun sedang membaca meskipun bukunya terbalik dan segera menarik perhatian Anfisa dengan menunjukkan salah satu alat canggih dari Inggris atau sekarang kita kenal dengan nama payung. Ternyata sejak tadi Tsar ada di dekat situ sedang asyik mengecat tanaman. Segera ia membentak pria yang mendekati putrinya, mengatakan bahwa payung bukanlah hal yang luar biasa karena mereka juga punya. Selain itu, Tsar tak bisa begitu saja percaya pada orang asing karena bisa saja orang asing itu adalah orang buangan dari kerajaan. Tak mau kalah, si bangsawan yang bernama Rothman menunjukkan organ otomatis yang bisa mengeluarkan musik tanpa dimainkan, padahal di dalamnya ada seorang yang kecil yang memainkan musik. Kembali ke tokoh utama kita yang telah tiba di wilayah istana dan segera memanjat pagar untuk mengintip sang pujaan hati. Vasilisa mendesak untuk membuat permintaan, tapi Emil menolak karena dia menginginkan cinta yang murni. Di saat yang sama, Tsar tidak terkesan dengan alat musik itu dan mengungkapkan bahwa mereka memiliki alat musik yang lebih menakjubkan yang membuat semua orang menari ketika mendengarkan. Terdengar tak masuk akal, maka dari itu Rothman meminta agar dibuktikan. Да, вот это я понимаю. Ну, извольте показать сию штуковину. Tsar dan penasehatnya, Afanasi, menjadi kebingungan karena tentunya alat musik seperti itu tidak ada di istana. Tiba-tiba saja Emil menerobos masuk lewat pagar yang longgar, menawarkan diri untuk membawakan alat musik yang dimaksud yang disebut bayan. Merasa tersaingi, Rothman mengajak Emil berduel, namun hasilnya karena menerobos masuk, Emil pun ditangkap. Sementara Anfisa merasa jijik, Tsar marah karena Emil menyakiti duta dari negara lain. Padahal sebenarnya itu hanya pura-pura saja. Tsar lalu mengungkapkan bahwa di kerajaannya setiap rakyat yang baik berkesempatan untuk naik kasta. Jadi jika memang bisa membawa bayan ke hadapan Tsar, maka Emil akan dinikahkan dengan Anfisa. Tapi sebaliknya jika Emil gagal, maka akan dihukum mati. Ну да. Suatu kesempatan yang tak mungkin disia-siakan. Selain mendapatkan sepatu, Emil juga mendapat bekal untuk perjalanan. Tokoh utama kita begitu gembira karena mendapatkan kepercayaan dari Tsar, namun mendadak lesu ketika mengetahui bahwa bayan adalah milik kucing ajaib yang buas. Kucing itu akan memberikan kesempatan bagi siapapun yang datang, mau dimainkan musik gembira atau sedih. Jika memilih musik sedih, maka siapapun yang mendengar akan menangis sampai lelah dan akhirnya tidur, lalu dimakan. Jika memilih musik gembira, siapapun yang mendengarnya akan menari hingga mati, lalu juga dimakan. Beberapa waktu kemudian, setelah perjalanan panjang, pada suatu malam Emil dan Vasilisa akhirnya tiba di sarang kucing ajaib. Namun Vasilisa menolak masuk karena sudah bisa menebak hasilnya. Selamat jalan Emil. Setelah memastikan Vasilisa akan menunggu, Emil pun masuk ke dalam sarang kucing bayan. Suasananya sangat angker karena banyak sekali makam di sana. Tiba-tiba muncul si kucing yang segera mengetahui bahwa Emil mengincar bayannya. Emil mengelak, mengaku tak bisa tidur sehingga meminta si kucing memainkan lagu sedih. Jadi setelah menerima nama untuk ditulis di batu nisan, kucing pun memainkan lagunya. Jika Emil berhasil bertahan, maka bayan akan menjadi miliknya.
Два маленьких котенка и твоя хозяйка. Sangat mengejutkan, ternyata Emil sama sekali tidak tertidur, meski sempat sedikit menangis. Emil bahkan menyanyikan lagu sedih itu bersama-sama, sehingga keduanya menangis bersama. Tapi bagaimana bisa? Ternyata usut punya usut, lagu tersebut sering dinyanyikan oleh mendiang ibu Emil ketika Emil masih kecil. Merasa kalah, kucing pun bersedih karena harus merelakan alat musik kesayangannya, dan karena alat musik itu adalah untuk mencari nafkah. Emil bisa mengerti dan akhirnya tidak jadi mengambil bayan itu. Namun sebelum pulang dia mengajak si kucing makan bersama, dan karena kebaikan tersebut mereka pun menjadi teman. Si kucing akan ikut bersama Emil ke istana, tentunya dengan membawa bayan. Sementara itu Vasilisa sedang berbicara dengan katak yang membawa pesan dari penguasa samudra bahwa Vasilisa diminta untuk memilih gaun untuk pernikahan. Namun Vasilisa meminta beberapa hari untuk memikirkan. Tiba-tiba terdengar suara bayan yang ternyata itu dari Emil. Setelah menjelaskan apa yang terjadi dan memperkenalkan si kucing, mereka membahas tentang pernikahan Vasilisa. Vasilisa sebenarnya tidak ingin menikah, tapi sulit untuk menolak karena penguasa samudra telah menyelamatkan Vasilisa saat terjaring oleh nelayan. Tapi menurut Emil, pernikahan haruslah karena cinta. Oleh karena itu, ia tidak menggunakan permintaan ketiga untuk mendapatkan bayan ajaib. Beberapa minggu telah berlalu sehingga semua orang mengira Emil tidak akan kembali, dan inilah saatnya Rothman melamar Anfisa. Pria itu mendatangi ruang tahta di mana Anfisa sedang melihat ayahnya mengecat tembok. Sar yang tidak punya alasan menolak terpaksa mempersilahkan Rothman untuk mengajukan lamaran. Namun tiba-tiba saja Emil datang dan segera meminta kucing untuk memainkan bayan sehingga semua orang pun menari. Баю? Saat semua kelelahan, Emil meminta si kucing berhenti. Sar benar-benar kagum dengan keberhasilan Emil dan mempersilahkan untuk melamar Anfisa. Anfisa tak bisa menolak, tapi sebelum itu ia ingin dihargai lebih tinggi sehingga memberikan Emil tantangan selanjutnya yang akan diumumkan ketika waktunya tiba. Sementara itu, alat musik bayan akan menjadi milik kerajaan dan si kucing akan diadopsi. Kucing menolak menjadi penjaga karena itu adalah tugas anjing, jadi Sar memasukkannya dalam divisi tempur. Malam itu Emil menginap di lumbung dan menceritakan semuanya kepada Vasilisa. Tidak ada tanggal pernikahan, apalagi ciuman manis, melainkan tugas yang akan menjadi penentu untuk menikahi Tuan Putri. Vasilisa berusaha menyemangati Emil, tapi di dalam hati ia mengetahui bahwa semua ini adalah suatu kesalahan. Sementara itu, sebelumnya Sar sempat mengatakan bahwa Anfisa sangat mirip dengan ibunya. Sepertinya mirip di sini bukan dalam artian baik, karena pada suatu momen dia berada di gudang dan memukul-mukul kursi untuk memanggil sesuatu. Yang datang ternyata arwah sang ibu, dan segera Anfisa menceritakan semuanya, lalu meminta saran sang ibu tentang quest yang mematikan agar Emil tidak kembali. Keesokan harinya, Rothman menunjukkan penemuan canggih lain, yaitu mesin salad dan jus. Padahal semua itu adalah kebohongan, karena tetap saja ada orang kecil yang bekerja di dalam mesin itu. Anfisa memanas-manasi Sar agar mengungkapkan benda hebat lain yang tak kalah menakjubkan, yaitu taplak meja. Tentunya ini bukan taplak meja biasa, karena apapun makanan... Here I come. Karena makanan apapun yang diinginkan bisa terhidang di atas meja. Ya, kurang lebih mirip-mirip alat Doraemon lah. Tentunya lagi-lagi benda itu tidak ada di istana, sehingga raja harus meminta Emil untuk mencarinya. Dan sekaligus ini adalah quest terakhir agar dapat menikahi Anfisa. Keesokannya bersama Vasilisa, Emil memulai perjalanan. Vasilisa menjelaskan bahwa taplak ajaib itu adalah milik dua bersaudara yang mengasingkan diri ke kota batu di luar wilayah Rus, dan mereka pasti tidak akan menyerahkan begitu saja karena taplak ajaib itu memberikan kebahagiaan.
Lelah dan haus, Emil pun mengajak Vasilisa makan bersama di sebuah tempat makan sangat sederhana sekali dan dilayani sepasang kakek nenek. Si kakek mengaku kesal karena tak bisa memberikan makanan terbaik kepada pelanggan. Dia mengira semua ini akibat dari kutukan makhluk mistis yang menghilangkan musim semi. Jadi tumbuhan yang menjadi bahan makanan tidak dapat tumbuh dan banyak yang kelaparan. Emil diam 1000 bahasa karena merasa bersalah. Satu hal yang mengagumkan dari pasangan lansia itu yaitu kemesraan yang begitu hangat, bagaikan benang dan jarum. Emil mengatakan bahwa hidupnya bersama Anfisa juga demikian, meskipun Vasilisa mengatakan itu tidak mungkin. Эх, милая, нам бы суп. Чтобы знал свое место, мужик. Saat tersadar, Vasilisa sudah berada di dekat jembatan perbatasan wilayah Rus. Suasana aneh terasa, mulai udara, aroma, dan lain-lain yang sebetulnya hanya perasaan Emil. Melihat hal itu, Vasilisa pun mengerjainya, mengatakan bahwa barang siapa yang meninggalkan tanah Rus, maka akan berbicara bahasa tidak jelas dan melupakan bahasa asli. Нет, ну это... Beberapa waktu kemudian, tibalah keduanya di Kota Batu. Bukan kota yang sebenarnya, tapi tebing yang dipenuhi bebatuan. Nah, dua bersaudara ada di salah satu jurang itu, dan sudah bertahun-tahun mereka berada di sana karena kebutuhan makan mereka terpenuhi. Mulai dari ayam, roti, susu, bahkan kopi. Semua tersedia, namun akibatnya lihat saja tubuh mereka menjadi semakin besar sampai-sampai sulit bergerak. Dua bersaudara berharap ada seseorang yang datang yang bisa mengambil kain ini dari mereka. Mendengar hal itu, tokoh utama kita pun segera muncul, berbaik hati mengajukan diri sebagai penolong, namun Это подарок. Подарок. Мачка теперь. tak ada yang bisa dilakukan Vasilisa selain menyeret tubuh Emil. Dua bersaudara berpikir bahwa wanita itu ingin mengambil kainnya juga, namun ternyata tidak. Vasilisa menganggap bahwa kain itu membawa petaka, lalu meminta air untuk menunjukkan wajah dua bersaudara. Dulunya mereka adalah prajurit yang merebut taplak dari Sultan Turki, dan sejak itu mereka terjebak di Kota Batu. Kini mereka tidak bisa lagi berkuda, bahkan sang ibu pun tak mungkin mengenali mereka. Oleh karena itu, Vasilisa diminta untuk menjadi penolong yang mau membawa taplak itu dari dua bersaudara, namun setelah itu mereka malah berubah pikiran. Перестелись. Мы погорячились. Мы передумали. Beberapa waktu kemudian, Emil terbangun dan Vasilisa berbohong menceritakan bahwa Emil pingsan karena bertarung mati-matian dengan dua bersaudara untuk merebut taplak meja ajaib. Tapi sebenarnya kan tidak seperti itu. Tepat saat mencapai ladang bunga, Emil memetik beberapa untuk diserahkan kepada Anfisa, dan bersamaan dengan itu Vasilisa mengatakan bahwa Anfisa memberikan quest mengambil taplak ajaib sebenarnya agar Emil tidak kembali. Ya, tak ada seorang pun yang berhasil mengambil benda itu karena semuanya diremukkan oleh dua bersaudara. Namun Emil tetap yakin bahwa Anfisa hanya butuh bukti dari kesungguhan cinta karena telah menaruh hati pada Emil. Emil pun kemudian berlatih melamar dan Vasilisa berpura-pura menjadi Anfisa sampai akhirnya keduanya canggung dan baper. Lagi-lagi berbulan-bulan telah berlalu dan Anfisa semakin optimis bahwa Emil tidak akan kembali, sehingga ia pun menjadi semakin dekat dengan Rothman, sampai-sampai menanyakan tentang kota London. Tiba-tiba saja salah satu dayang-dayangnya datang mengabarkan tentang kembalinya Emil. Ya, jagoan kita terlihat sedang bagi-bagi sembako gratis. Ini membuat Tsar semakin menyukainya dan menegaskan bahwa Emil lah yang akan menjadi suami Anfisa. Кому капусту? Капуста сюда. А колбаски давай мне. Баран капусту, честной народ. Что подружил? Habis sudah, mungkin itu yang dipikirkan Anfisa. Namun sang ibu, Ratu Agrippina, punya ide pamungkas yang pastinya membuat Emil tidak akan kembali. Ya, jadi beberapa waktu kemudian, ketika Emil sedang berlatih lamaran di ruang tahta, rombongan Tsar datang dan Anfisa mengucapkan selamat atas keberhasilan Emil serta menerima lamaran Emil. Tapi sebelum pernikahan terjadi, Emil harus mendapatkan izin, yaitu menemui ibu Anfisa untuk meminta restunya secara langsung.
Semua pun menjadi murung, termasuk Sar, karena berpikir tak mungkin Emil bisa menyelesaikan quest tambahan ini. Vasilisa juga menjelaskan jalur yang harus mereka tempuh, mulai dari desa tempat tinggal Emil, lalu menyusuri sungai yang berakhir di kerajaan Kashay, sang dewa alam baka. Perjalanan ke sana mungkin tak cukup sulit, tapi untuk keluar dari sana sepertinya tidak mungkin, karena itu tempat bagi yang mati. Ini semakin memperjelas bahwa Anfisa sebenarnya hanya ingin menyingkirkan Emil, namun Emil bersikeras tak bisa menolak, sehingga memutuskan akan menggunakan permintaan terakhir ketika hendak keluar dari alam baka. Keesokan harinya, Sar semakin pusing karena tak ingin kehilangan rakyat terbaiknya, sehingga akan membebaskan Emil dari hukuman mati jika memang ingin melarikan diri dari quest. Raja meminta si kucing menyampaikan pesan tersebut, namun menurut si kucing, semua sudah terlambat karena Emil sudah berangkat saat dini hari. Ya, Emil bahkan sudah mencapai sungai, yang mana di seberangnya adalah desa tempat tinggalnya. Vasilisa mengusulkan agar mampir, sementara Emil masih ragu, berpikir sang ayah pasti marah karena Emil tidak memulangkan Tungku. Adegan berpindah menampilkan beberapa waktu kemudian di mana Vasilisa sedang berbicara dengan ayah Emil dan menceritakan semuanya. Emil sendiri bersembunyi di dekat situ dan sebenarnya sang ayah sudah tahu sehingga memanggil Emil untuk mendekat. Ia sama sekali tidak mempermasalahkan soal Tungku dan juga soal kepergian Emil. Sang ayah bahkan tidak terkejut mengetahui Emil sedang minta restu dari orang tua calon istri karena sebenarnya ia juga mengetahui bahwa Emil sudah dewasa. Hanya saja sang ayah salah paham mengira calon istri Emil adalah Vasilisa. Beberapa waktu kemudian, setelah meninggalkan sang ayah, Emil merasa sangat terpukul dan tenggelam dalam penyesalan karena tidak menyebutkan suatu permintaan penting padahal sangat sederhana. Dan ya, akhirnya Emil pun menyebutkan permintaan ketiganya. Пусть будет так. Beberapa hari kemudian, Emil dan Vasilisa tiba di ujung sungai yang ditutupi kabut dan mereka harus melanjutkan perjalanan dengan menggunakan sampan. Sebelum itu, karena 3 permintaan sudah terkabul, maka sudah sepatutnya Emil membebaskan Vasilisa, namun Vasilisa malah memutuskan untuk ikut ke alam baka, mengatakan kemanapun jarum pergi, ke situ benang akan mengikuti. Emil tidak mengerti dan hanya fokus mendayung. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di alam baka atau kerajaan Kashay. Melihat api unggun, Emil segera menghangatkan diri, tapi ternyata itu api neraka. Jadi karena Emil adalah orang baik, maka api itu bahkan tak bisa menghangatkannya. Tak lama, Kashay pun muncul menanyakan maksud dan tujuan kedatangan si orang baik. Sangat mengejutkan, Vasilisa menyapa Kashay dengan sebutan ayah. Ternyata wanita itu adalah anak Kashay yang dikutuk menjadi ikan tombak karena menentang sang ayah. Segera mereka mengungkapkan bahwa ingin bertemu dengan Ratu Agrippina, dan itu bukanlah perkara sulit bagi sang penguasa alam baka. Diketahui bahwa Agrippina ternyata adalah seorang anak petani yang dilamar oleh Sar. Namun setelah itu, Agrippina berubah menjadi ratu yang zolim, yang senang menyengsarakan rakyat, sehingga dihukum dalam kondisi lapar abadi. Saat Agrippina muncul, Emil segera mengungkapkan akan melamar Anfisa dan meminta restu. Tentu saja Agrippina menolak karena tak ingin anaknya menikah dengan rakyat jelata. Untungnya Vasilisa memohon pertolongan sang ayah dan akhirnya Kashay pun memberikan sepiring makanan yang ditukar dengan restu Agrippina untuk Emil. Что, хочешь, чтобы с тебя проклятие вечного голода? Благословляю. Давай жрать. Молодец. Bersamaan dengan itu, di kerajaan, Sar, Anfisa, dan Rothman sedang makan bersama. Tiba-tiba nampan besi mengeluarkan suara, lalu seketika muncullah wajah Agrippina, dan sang ratu pun menyatakan restunya untuk Emil yang membuat Anfisa marah besar sampai-sampai ingin melenyapkan arwah sang ibu dari gudang. Bukannya tanpa alasan, Agrippina menjelaskan situasinya tentang Vasilisasi ikan tombak yang memiliki kekuatan sihir dan merupakan anak dari Kashay. Selain itu, sang ratu juga menjelaskan bahwa Vasilisa selalu mengikuti Emil karena cinta, yang mana hal itu bisa dimanfaatkan oleh Anfisa.
Kembali ke tokoh utama kita yang dalam proses kembali ke dunia manusia, Vasilisa meminta maaf karena bingung bagaimana harus menjelaskannya. Jadi mau tidak mau dia harus berbicara apa adanya. Jadi satu-satunya cara keluar dari alam baka adalah dengan merelakan ingatan. Maka dari itu tidak ada yang pernah berhasil keluar dari alam baka. Emil akan melupakan segalanya termasuk Anfisa. Emil menolak, menegaskan bahwa dirinya akan mengingat. Tokoh utama kita juga memohon satu permintaan lagi kepada Vasilisa, entah itu dikabulkan atau tidak. Emil langsung mengungkapkan permintaan agar ingatannya tidak diambil. По щучьему велению, по моему хотению! Beberapa waktu kemudian, Emil terbangun dan tidak mengenali Vasilisa. Vasilisa tidak menjelaskan, hanya mengaku sebagai tukang sampan yang membantu menyeberangkan Emil. Saat mencapai tepi, Emil bergegas untuk menemui Anfisa karena harus menyampaikan restu dari Ratu Agrippina, dan ketika Emil hendak mengucapkan terima kasih, Vasilisa sudah menghilang. Ini menandakan bahwa permintaan Emil sebelumnya dikabulkan, tapi sebagai gantinya, seluruh ingatan tentang Vasilisa dihapus. Спасибо! Setibanya di istana, segera tokoh utama kita menemui Anfisa. Kali ini bukan untuk mengajukan lamaran, tapi merelakan. Ya, Emil mengaku bahwa dirinya telah jatuh cinta pada wanita lain, seseorang yang selama ini telah membantunya menyelesaikan semua misi, tapi tak bisa mengingatnya dan mungkin ini semacam sihir. Nah, pengakuan ini segera dimanfaatkan oleh Anfisa, menuduh Emil berbuat curang karena menggunakan sihir. Jadi Emil pun ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Крестьянский сын Емеля! Tidak ada yang bisa dikatakan Sar karena dia benar-benar kecewa. Kata-kata terakhir Emil adalah ucapan terima kasih pada sang ayah yang selalu menjadi kesatria untuk menjaga Emil meskipun dalam kondisi buta. Lalu Emil juga mengungkapkan tentang satu-satunya penyesalan dalam hidupnya, yaitu tidak bisa mengingat wanita yang dicintai. Setelah mendapat perintah, Afanasi segera membakar sumbu pada senapan, namun suara wanita meminta agar dihentikan dan ternyata wanita itu adalah Vasilisa. Пусти его. Ia meminta agar Emil dibebaskan karena sama sekali tidak ada sihir yang terlibat dalam menyelesaikan misi, dan sebagai gantinya Vasilisa akan mengabdi kepada Anfisa. Tentu saja Anfisa setuju sehingga Emil ditendang keluar istana. Tidak mau menunda, Anfisa menyebutkan permintaan pertamanya, yaitu menjadi ratu dan menyingkirkan sang ayah. Permintaan kedua adalah ingin dilamar oleh Raja Inggris dan Rodman ditempatkan di dapur untuk dijadikan tukang cuci piring. Permintaan ketiga, sang ratu akan membutuhkan waktu untuk memikirkan. Hal ini membuat Vasilisa harus menetap di istana. Sementara itu, tokoh utama kita larut dalam renungan, mencoba mengingat setiap kejadian, namun Vasilisa tetap tak bisa ditemukan. Emil tetap mengingat kejadian-kejadiannya, hanya saja Vasilisa tidak ada di sana. Meskipun sudah diingatkan sang ayah dan dua bersaudara, Vasilisa tetap tidak terlintas dalam memori Emil. Sebagai informasi, dua bersaudara kini sudah kurus dan mereka datang untuk menghadiri pernikahan Emil, tapi sayangnya tidak jadi. Karena pakaian mereka sudah kebesaran, maka dua bersaudara harus memodifikasinya. Tepat pada saat itu, Emil melihat benang dan jarum. Seketika ia terkenang akan sebuah kalimat, kemana jarum pergi, ke situ benang akan mengikuti. Yang mana kalimat tersebut membuat ingatan Emil akan Vasilisa kembali. Segera Emil melakukan perjalanan menuju istana dan disusul oleh sang ayah serta dua bersaudara yang mendorong tungku. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu pun tiba dan segera disambut oleh Ratu Anfisa dengan para prajuritnya. Emil mengaku tidak gentar karena dia datang bersama sang ayah dan dua tentara dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka berhasil mendesak Anfisa untuk mengucapkan permintaan terakhir dan ternyata Ratu Licik itu meminta kekuatan seperti yang dimiliki Vasilisa agar bisa mengutuk semua orang yang ia benci.
Kekuatan yang didapat membuat Anfisa berubah menjadi ikan tombak, namun sangat disayangkan, sang ratu tidak bisa berbuat apa-apa karena sihirnya hanya bekerja ketika ada orang lain yang meminta. Tak mau menyerah, Anfisa memerintahkan Avanasi untuk mengucapkan permintaan. Dengan fasih, penasehat kerajaan itu mengikuti mantranya, namun yang diminta malah minuman dingin. Avanasi menegaskan bahwa dirinya bukanlah budak dan tanpa mengenakan mahkota, maka Anfisa bukanlah ratu. Твои желания будут исполнять. Tiba-tiba saja air di sumur meluap dan muncullah penguasa samudra. Dia mengira Anfisa adalah pengantinnya sehingga segera menyeret Tuan Putri itu masuk ke dalam sumur. Namun pada akhirnya Anfisa bahagia ketika mengetahui makhluk itu benar-benar sar samudra dengan mutiara yang melimpah. Seluruh rakyat pun bersorak karena sang penguasa kejam telah pergi. Film pun ditutup dengan Emil dan Vasilisa saling menyatakan perasaan, lalu ditampilkan pula Sar yang kembali mengenakan mahkota, dan ada pula Lord Rodman yang hendak pulang ke Inggris, namun terakhir ditampilkan beberapa hari kemudian sebagai ucapan terima kasih, Sar merayakan pernikahan Emil dan Vasilisa. Semua bahagia di hari itu, terutama pasangan jagoan kita yang akan menempuh hidup baru. Dan tamat. Film ini mengingatkan, jadi dewasa lahir dari berani bertanggung jawab, bukan cari jalan pintas. Keajaiban, kalaupun ada, cuma pemantik. Yang benar-benar mengubah keadaan adalah keberanian mengambil keputusan, mau belajar dari salah, dan tetap bergerak meski hasil belum pasti. Cocok untuk tontonan keluarga, anak bisa menangkap garis besarnya. Orang dewasa mudah mengaitkannya ke pilihan sehari-hari. Di lapisan emosi, film menaruh cinta yang tulus di atas ambisi dan status. Alih-alih mengejar pengakuan, kita diajak menghargai kasih yang setia, empati pada keluarga, dan kebaikan kecil yang konsisten. Idenya sederhana, kekuatan yang paling menggerakkan bukan kuasa yang memaksa, melainkan perhatian yang merawat. Dari sisi penceritaan, simbol dan detail kecil dirangkai seperti benang yang menuntun pilihan moral. Langkah-langkah kecil bisa berdampak panjang, kebiasaan baik pelan-pelan membawa hasil besar, ujungnya tegas tapi hangat, kurangi berharap hal-hal ajaib dari luar, mulai bergerak dengan kepala dingin dan hati hangat. Kebahagiaan sudah sering ada di sekitar, tugas kita melihatnya, merawatnya, dan bertanggung jawab atasnya. Jadi, bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!